Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaha wa qutil arwa wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala anhu, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalam sarmada ala nabi khairi ma qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibin lillahi istrina sifat. Fa Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa qadirun muridun alimun bi kulli syai' sami'un basirun mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Melanjutkan pembahasan masalah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk dalam pembahasan sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ilmu. Apa maksudnya al-ilmu? Yang dimaksudkan al-ilmu adalah Fallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu kafatal asya ijmalan wa tafsilan. Wa qala ta'ala fi Qur'anil azim wa indahu mafatihu ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang dimaksudkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan. Kalau Allah maha menciptakan, berarti dia sudah pasti mengetahui segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Allah mengetahui dengan jelas semua perkara yang bersangkutan dengan ciptaannya tanpa ada perbedaan, apakah itu nampak atau tidak, tersembunyi atau samar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki kunci segala ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah atau kering melainkan sudah tertulis di kitab nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya, jadi maksudnya ilmu itu, sifat wajibnya ilmu itu adalah Allah maha mengetahui. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang secara tersembunyi maupun tampak, yang samar-samar maupun tidak jelas, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala yang ada di alam raya ini, baik yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun yang tersembunyi, pasti diketahui oleh Allah. Dan ilmunya Allah itu maha luas, begitu luasnya sehingga jika seluruh air di lautan ini digunakan untuk menjadi tinta untuk menulis ilmunya Allah Ta'ala, maka tidak akan mampu tinta tersebut untuk menulis tentang kebesaran ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, maha alim, ya, maha pintar, ya, saking luasnya ilmunya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita bandingkan ilmu kita dengan Allah Ta'ala itu nggak ada apa-apanya, Pak. Maaf. Kenapa? Yang menciptakan kita ini adalah Allah Ta'ala.
Ya, sampai pernah dikisahkan bahwasanya Nabi Khidir ya ketika duduk di tepi pantai dengan Nabi Musa alaihissalam menunggu perahu yang ingin membawa mereka berdua, itu Nabi Khidir melihat burung kecil itu sedang mengelilingi lautan tersebut, mondar-mandir di lautan ya, di dasar atas lautan tersebut. Kemudian nggak lama kemudian burung yang kecil itu mengambil air dari lautan tersebut. Burungnya kecil betul ya, akhirnya Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, apakah kamu melihat burung yang kecil itu mengambil air dari lautan? Kata Nabi Musa, iya wahai Khidir, itulah ibarat ilmu manusia ya, ibarat ilmunya manusia dengan Allah Ta'ala. Setetes dari lautan itu adalah ilmu seluruh makhluknya Allah Ta'ala, sedangkan lautan itu ibarat ilmunya Allah Ta'ala. Jadi nggak ada perbandingannya ilmu kita dengan Allah Ta'ala ya. Jadi setetes air laut, kalau ada celupkan itu Pak bahasanya, Anda ambil itu netes satu tetes itu ilmu seluruh makhluk manusia mulai zaman Adam sampai hari kiamat digabung semua ilmunya, kepintarannya, ilmunya malaikat, semuanya digabung, itu masih lebih luas ilmunya Allah Ta'ala. Jadi ilmunya seluruh makhluk itu ibarat satu tetesan laut, sedangkan ilmunya Allah Ta'ala itu ibarat laut yang sangat luas. Padahal bumi ini lebih banyak lautannya daripada daratannya. Bisa Anda bayangkan, ilmu kita ini nggak ada artinya ya. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan aku tidak memberi kepada kalian itu ilmu pengetahuan kecuali sedikit sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi maaf kita ini dianjurkan jangan sampai sombong ya, karena nggak pantas ya, karena ilmu yang dikasih oleh Allah Ta'ala kepada kita itu sangat sedikit sekali ya. Sampai ulama mengatakan perbedaannya ilmunya Allah dengan makhluk ini, kalau Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu ya, kalau manusia tidak mungkin bisa mendekati apalagi menyamai ilmunya Allah Ta'ala ya. Jangankan mau menyamai, dekati ilmunya Allah Ta'ala nggak mungkin, nggak bisa manusia ini, karena terbatas ilmunya. Jadi maaf kalau kita sombong ini nggak pantas. Kenapa? Ada orang yang lebih pintar di atas kita, Pak. Maaf ya, kita sombong dengan kekayaan nggak pantas. Kenapa? Ada yang lebih kaya dari kita ya. Makanya kalau kita merasa diri kita ini bukan orang pintar, jangan sampai sombong ya. Contoh Pak, maaf ya, RT sombong dengan kedudukannya, saya ini RT harus dihargai, padahal di atas RT ada RW. Ada RW sombong, padahal di atas RW ini ada lurah. Lurah sombong, padahal di atas lurah ini ada jabatan camat. Camat sombong, padahal di atas camat ini ada bupati. Bupati sombong, di atas bupati ini ada gubernur. Gubernur sombong, di atas gubernur ada menteri. Menteri sombong, di atas menteri ini ada presiden. Jadi maaf kalau kita menyombongkan diri ya dengan ilmu yang kita dapatkan, padahal di atas kita itu ada orang yang lebih alim ya. Dan Allah tidak senang dengan orang yang sombong, apalagi sombong dengan ilmu ya. Nggak suka Allah Ta'ala itu ya. Sampai pernah dikisahkan ya, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu kan malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat itu pernah berkata, tidaklah Tuhan Allah menciptakan kami ini dari suatu makhluk kecuali kami ini lebih alim daripada makhluk yang lainnya. Jadi malaikat ini salah satu sebab maaf malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam karena malaikat ini merasa dirinya lebih alim daripada manusia ya. Jadi kata malaikat, tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kecuali kita lebih alim, kecuali kita ini lebih pintar. Nah, akhirnya diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengatakan bahwasanya aku akan menjadikan khalifah di dunia itu Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya kata malaikat, jawab. Padahal ilmunya Allah ini Allah lebih faham. Cuma malaikat menegur ya, berkata, ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan orang tersebut untuk merusak di dalamnya dan menumpahkan darah? Nggak usah diciptakan lagi, sudah cukup kami yang bertasbih
dan berzikir, memuji namamu. Nggak usah diciptakan lagi makhluk yang aneh-aneh, sudah cukup kita aja, kata malaikat itu, cukup kita. Ini disebutkan dalam Al-Quran, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui, kamu tidak mengetahui dengan apa yang aku ketahui. Wahai malaikat, kalau kamu merasa lebih alim, lebih pintar daripada aku, maksudnya ya karena Allah mau menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Cuma malaikat mengatakan nggak usah, kalau Nabi Adam dijadikan khalifah nanti turunannya bakal menumpahkan darah di bumi, jadi nggak usah diciptakan, biar kita aja yang diciptakan. Maksudnya malaikat seperti itu. Kalau kamu memang merasa lebih pintar daripada saya, lebih alim daripada saya, coba sebutkan nama-nama ini, kata Allah Ta'ala, nama-nama benda. Nggak taunya malaikat nggak bisa menyebutkan nama-nama benda, Pak. Nggak bisa menyebutkan nama-nama benda. Ya umpamanya ini apa, air, umpamanya kemudian ini bata, ini pasir, itu malaikat nggak tahu namanya sama sekali. Jadi malaikat nggak tahu nama-nama bendanya, makhluknya Allah Ta'ala. Jika kamu merasa lebih pintar, kata Allah Ta'ala, ayo sebut ini namanya apa aja. Akhirnya malaikat tidak bisa menyebutkan. Ya, mereka mengatakan, ya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim. Ya, kata malaikat, ya Allah, engkau maha suci, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali yang sudah engkau ajarkan kepada kami. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala, dikasih ilmu tentang ini benda, nama-namanya. Akhirnya kata Nabi Adam, ayo kasih tahu itu malaikat. Malaikat nggak tahu nama-namanya, kasih tahu ya Adam namanya. Akhirnya dikasih tahu oleh Nabi Adam, ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya ini. Akhirnya malaikat takjub dengan ilmunya Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Nabi Adam lebih alim daripada malaikat, lebih paham ilmunya daripada malaikat. Akhirnya gara-gara Nabi Adam itu lebih alim daripada malaikat, makanya Allah memerintahkan malaikat untuk sujud dan juga untuk menegur malaikat supaya jangan sombong. Karena malaikat mengatakan tidak ada makhluk Allah yang lebih alim daripada malaikat. Akhirnya diciptakan manusia. Jadi maaf, manusia ini sebenarnya lebih alim daripada malaikat. Ya, lebih alim daripada malaikat. Kenapa? Manusia ini tahu nama-namanya, Pak. Kalau malaikat ini nggak tahu. Malaikat ini tahunya cuma ibadah. Kalau nama disebut nama ini, malaikat nggak paham. Malaikat ditanya hukum fikih nggak ngerti. Malaikat itu pokoknya tahunya ibadah. Kalau manusia ini pinter, ya, segala macam ilmu tahu. Kenapa? Karena memang Nabi Adam itu dikasih ilmu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu jangan sampai sombong. Kalau sombong bakal ditegur. Malaikat aja yang ahli ibadah ditegur oleh Allah Ta'ala, nggak boleh sombong. Ya, Nabi Musa aja pernah dikisahkan. Ya, Nabi Musa itu kan di dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa kan pernah belajar kepada Khidir. Ya, bahkan ilmunya Nabi Musa itu nggak sealim Khidir alaihissalam. Kenapa kok Nabi Musa suruh belajar kepada Khidir? Karena Nabi Musa pada waktu itu pernah ditanyai oleh pengikutnya, wahai Nabi Musa, apakah ada orang yang lebih alim daripada dirimu? Kata Nabi Musa, nggak ada. Yang paling alim saya. Yang paling alim saya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak suka dengan jawabannya Nabi Musa. Ya, biasanya Nabi itu nunggu jawaban dari Allah Ta'ala. Ini langsung jawab sendiri. Ya, seakan-akan ditantang Nabi Musa ini oleh pengikutnya. Akhirnya spontan Nabi Musa mengatakan nggak ada, yang paling alim saya. Karena waktu itu yang Nabi Rasul Nabi Musa. Jadi pantas kalau Nabi Musa ini merasa dirinya paling alim. Karena kan dia berdakwah, Pak. Maaf. Mengajak orang ke jalan Allah Ta'ala. Jadi yang ngerti ilmunya Allah Ta'ala itu Nabi Musa. Apalagi Nabi Musa bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat Jibril. Jadi sebenarnya pantas kalau Nabi Musa mengatakan dirinya alim. Cuma Allah nggak suka. Kata Allah Ta'ala, ada yang lebih alim daripada kamu, wahai Musa. Ada yang lebih alim. Ya, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Ya, ada yang lebih alim daripada kamu, wahai Musa. Belajar kamu kepada dia, namanya Khidir. Namanya Khidir. Ulama khilaf, ada yang mengatakan ini nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Jadi ulama masih khilaf, Khidir ini nabi atau bukan. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Ada yang mengatakan masih hidup sampai sekarang, nggak meninggal sampai hari kiamat. Ada yang mengatakan meninggal dunia. Wallahu alam, yang benar yang mana? Ya, cuma sebagian orang soleh mengatakan masih hidup. Khidir alaihissalam ini umurnya ribuan tahun, sampai sekarang masih
masih ada ini Khidir alaihissalam. Ada yang mengatakan ini nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Kahfi. Akhirnya Nabi Musa cari itu Khidir, dicari itu Khidir alaihissalam. Akhirnya ketika ketemu Nabi Khidir alaihissalam ini, Nabi Musa mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencari ilmu, belajar kepadamu. Ya, dalam riwayat bukan nabi, orang soleh. Bayangkan ini seorang rasul suruh belajar kepada orang biasa. Seorang rasul suruh belajar kepada orang biasa. Kata Khidir alaihissalam, kamu nggak akan mampu untuk mengikuti aku, ilmumu belum sampai, kata Nabi Khidir alaihissalam. Kata Khidir ini, sudahlah, yang penting saya ikut belajar aja. Ya sudah, kalau kamu mau belajar ilmu dengan saya, syaratnya satu, jangan tanya apa yang saya perbuat. Kalau kamu tanya, awas, kata Khidir alaihissalam. Ya siap, pokoknya yang penting saya mau belajar dengan kamu, apa yang kamu kerjakan saya nggak akan bertanya. Subhanallah, diajak oleh Khidir alaihissalam. Ya, sampai di pelabuhan, Pak, ada kapalnya orang miskin, baru sampai langsung dilobangi oleh Khidir alaihissalam. Langsung dilobangi. Loh, kalau secara syariat kan nggak boleh ini. Ya, Anda coba ke pelabuhan langsung lobangi, atau pinggir jalan mobilnya orang Anda rusak, sesuai syariat kan nggak boleh, haram itu. Apalagi hukum negara merusak benda orang ini namanya. Ini langsung lobangi nih Khidir. Ya, langsung dilobangi ini kapal sampai agak karam sedikit. Ya. Akhirnya Nabi Musa berkata, wahai Khidir, apa yang kamu kerjakan ini? Apakah kamu ingin menenggelamkan kapal ini? Kata Khidir, kan sudah saya bilang, kalau kamu mau belajar sama saya, jangan tanya apa yang saya kerjakan. Ya sudah, minta maaf, kata Nabi Musa alaihissalam. Minta maaf, saya lupa. Akhirnya jalan lagi, nggak tahunya ada anak kecil, Pak, langsung dibunuh oleh Khidir alaihissalam ini. Langsung dibunuh. Wah, ini lebih ngawur lagi daripada yang pertama ini. Marah Nabi Musa melihat anak kecil, masih kecil, dibunuh, Pak. Khidir, apa-apaan ini? Tadi sudah melobangi kapal, sekarang anak kecil kamu bunuh, nggak ada dosanya. Anak yang suci kamu bunuh. Kata Khidir, 2 kali sudah ya, 2 kali kamu. Saya sudah bilang kalau nemani saya cari ilmu, jangan pernah bertanya dengan apa yang saya lakukan. Kalau 1 kali lagi kamu bertanya, kamu nggak usah temani saya. Ilmumu belum sampai. Subhanallah, akhirnya sampai di suatu kota, Pak, ya, di mana Nabi Musa dengan Khidir itu minta makan, minta minum. Di penduduk kota tersebut semuanya nolak. Bahkan ada satu orang yang nolaknya paling keras, rumahnya mau roboh, malah dibangun oleh Khidir alaihissalam, diperbagus rumahnya, malah diperbagus. Ketika diperbagus oleh Khidir alaihissalam, Nabi Musa mengatakan, lebih baik kamu jadi tukang supaya dapat bayaran. Buat apa kamu sudah diusir, nggak dikasih makan, kok malah perbagus rumahnya? Apa yang kamu kerjakan ini? Ini kata Khidir, ini perbedaan kita. Sampai sini sudah pertemanan kita. Kamu berarti tidak bisa untuk mendapatkan ilmu yang saya dapatkan. Ketahuilah ya Musa, bahwasanya saya tadi melobangi kapal yang pertama, itu kapalnya orang miskin. Bahwasanya kapal itu akan dirampok oleh raja. Ada raja yang zalim yang akan datang merampok kapal-kapalnya orang. Jadi kalau raja itu melihat kapalnya orang miskin itu berlobang, tidak tertarik, akhirnya nggak jadi dirampok. Makanya saya lobangi kapal orang miskin tersebut. Dan yang kedua, anak miskin tadi, anak kecil itu yang saya bunuh, karena nanti kalau sudah besar dia bakal durhaka dengan orang tuanya dan mengajak kafir kedua orang tuanya. Padahal orang tuanya orang tua yang soleh. Makanya Allah memerintahkan aku untuk membunuh anak tersebut supaya jadi kafarah orang tuanya dan diganti dengan anak yang soleh yang akan datang, kata Khidir alaihissalam. Dan yang ketiga, bahwasannya di rumah tersebut ada anak yatim yang memiliki harta warisan dari orang tuanya. Kalau roboh, maka hartanya akan terbuka, akhirnya diambil paksa oleh pamannya. Allah memerintahkan aku untuk membangun rumah tersebut supaya lebih bagus rumahnya. Nanti kalau anak itu sudah dewasa, baru tahu kalau di dalam rumah itu ada harta karun. Ini ilmu yang tidak bisa kau dapatkan daripada aku, kata Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Khidir ini tahu ilmu yang akan datang, Pak. Nabi Musa nggak tahu. Nabi Musa itu cuma tahu tentang ngajak orang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman kepada Allah, ngajak ibadah. Tapi ilmu yang akan datang 1 jam, 2 jam kemudian itu Nabi Musa nggak tahu. Ternyata ada orang yang lebih alim daripada Nabi Musa, yaitu Khidir
alaihissalam, bahwasanya Khidir ini bisa mengetahui yang akan datang 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, sebulan kemudian, minggu kemudian, itu Khidir tahu. Itu namanya ilmu laduni. Kalau dalam segi ilmu namanya ilmu laduni. Ilmu itu ada 2 Pak, ada ilmu kasbi, ada ilmu laduni. Ilmu kasbi itu ilmu yang dicari dengan belajar. Saya umpamanya tahu masalah tauhid ini fikih karena saya belajar. Itu namanya ilmu kasbi. Ada ilmu laduni. Ilmu laduni itu nggak pakai belajar. Langsung Allah sendiri yang memberitahu, dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya, ini namanya ilmu laduni. Itu yang didapatkan oleh Khidir alaihissalam. Saking pinternya bisa mengetahui kejadian yang akan datang. Khidir alaihissalam itu namanya ilmu laduni, Pak. Ya, seperti di dalam Al-Qur'an, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mau memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina, ya, itu kan disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ketika Ratu Balqis sudah mau mendekat, Nabi Sulaiman bertanya, barang siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis? Jin Ifrit angkat tangan. Ana atika qabla antaguma min magomik. Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis itu sebelum rapat ini selesai. Sebelum rapat ini selesai, saya bisa datangkan. Kata Nabi Sulaiman, terlalu lama. Ini Ratu Balqis sudah di depan pintu gerbang. Akhirnya ada seseorang yang dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala. Ilmu di sini disebutkan adalah ilmu laduni, yaitu asistennya Nabi Sulaiman, bukan Nabi loh ya, bukan Rasul, asistennya Nabi Sulaiman. Ya, mengatakan ana atika qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis itu, wahai Nabi Sulaiman, dari negeri Yaman ke Palestina sebelum matamu berkedip. Jadi sebelum matanya Nabi Musa berkedip ini singgasananya sudah datang. Bayangkan Pak, padahal bukan Nabi loh, bukan Rasul, kok bisa datangkan singgasana seperti itu? Kenapa itu? Itu namanya ilmu laduni, ilmu pemberian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang khusus. Ya, jadi maaf ya, Nabi Sulaiman aja seorang Rasul nggak bisa datangkan singgasana, malah asistennya yang bisa datangkan singgasana. Maksudnya apa? Kata Allah Ta'ala, kita ini nggak usah sombong. Sepinter-pinternya kita ada orang yang lebih pintar. Ya, baru S1 sombong, padahal di atas S1 ada S2 loh. Baru S2 sombong, padahal di atas S2 itu ada S3. Saya aja S3 nggak sombong, Pak. Ya, SD, SMP, SMA, S3 saya. Ya, kalau ditanyai pendidikan terakhir apa? S3. Oh hebat ya, SD, SMP, SMA. Ya, nggak mau kalah saya dengan S1, S3 langsung. Ya, jadi nggak usah sombong. Ya, maaf Pak. Anda gitu, umpamanya saya sombong, mau saya sombong, padahal saya nggak tahu ilmu kedokteran. Saya sakit pun pasti ke dokter. Mau ilmu mana yang mau saya sombongkan? Ilmu sedikit kok masih ada. Masalah kesehatan saya nggak paham, masih ada orang yang lebih pintar dengan ilmu kesehatan. Saya mau sombong dengan ilmu saya, padahal ada orang yang lebih pintar, umpamanya arsitek bangunan. Saya pun kalau bangun rumah, bangun bangunan pasti panggil arsitek, manggil orang yang ngerti bangunan. Loh, padahal ilmu saya ini sedikit, jadi mana yang mau disombongkan itu mana? Ya. Bahkan seandainya seluruh ilmunya manusia dan malaikat ini digabung jadi satu kepintarannya, itu ibarat satu tetes air di atas lautan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak pantas kalau kita sombong, ini nggak pantas. Ya. Makanya para ulama mengatakan, ya, perbedaan ilmu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama, bahwasanya ilmu Allah Ta'ala itu sangat luas. Manusia tidak bisa mendekati apalagi menyamai dengan ilmunya Allah Ta'ala. Kemudian perbedaan ilmu manusia dengan ilmunya Allah Ta'ala itu, ilmunya manusia itu lewat media atau alat, Pak. Tapi kalau Allah Ta'ala ilmunya itu tanpa media atau alat. Anda jadi pintar, maaf karena punya akal. Kita jadi pintar, Pak, karena punya otak, punya akal. Kita bisa membaca karena ada media mata, bisa melihat media mata, bisa membaca karena ada media apa? Lisan. Jadi kita ini pintar karena ada media. Coba orang itu buta, orang itu bisu, orang itu otaknya berkurang, nggak bakal bisa jadi pintar ini orang. Jadi maaf, manusia itu punya ilmu, punya pengetahuan, bisa pintar karena ada sebab media. Tapi kalau Allah nggak pakai media, Allah itu langsung pintar dengan
sendirinya. Itu perbedaan ilmu manusia dengan Allah Ta'ala. Dan ilmunya Allah Ta'ala itu kekal, tidak mungkin hilang, tidak mungkin dilupakan. Tapi kalau ilmunya manusia, Pak, maaf, bisa dilupakan, bisa tidak kekal. Saya kasih contoh ya, tahun 40-an umpamanya, mobil, adakah sekarang mobil tahun 40-an? Nggak dipakai lagi, Pak, dilupakan. Mobil mesinnya sudah nggak cocok dengan zaman sekarang ya. Jangankan mobil tahun 40-an, mobil tahun 70-an Anda cari zaman sekarang nggak ada. Kenapa? Sudah nggak cocok, dilupakan mesin tahun 70-an itu ya. Jadi orang yang membuat meracik mesin mobil tahun 70-an sekarang mesinnya sudah nggak dipakai lagi, Pak, ilmunya nggak dipakai lagi, dilupakan. Ada yang mesin lebih hebat, HP umpamanya tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. HP-nya dulu besar, Pak, segini, Pak, buat ngeprok maling bisa semaput malingnya itu. Zaman dulu segini besarnya, berat berapa kilo itu HP zaman dulu itu ya, harganya 20 juta hampir tahun 2000 itu. Saya punya paman itu beli harganya tahun 20 juta sebelum moneter, besar segini HP-nya. Sekarang mana ada HP besar segini, nggak dipakai, dihilangkan sudah. Kenapa? Ada yang lebih baru lagi, pengetahuannya, ilmunya lebih hebat masalah HP. Jadi kalau ilmunya manusia ini, Pak, bisa nggak dipakai lagi. Tapi kalau ilmunya Allah Ta'ala itu tidak bisa dilupakan dan tidak bisa hancur, pasti kekal kalau ilmunya Allah Ta'ala. Tapi kalau ilmunya manusia itu bisa hancur, bisa dilupakan. Dengan semakin majunya zaman, teknologi semakin canggih ya. Jadi bisa dilupakan, ilmu-ilmu yang dulu itu dilupakan ya. Kayak dulu umpamanya, maaf, orang jualan pakai mesin kasir, Pak, pakai uang. Sekarang nggak pakai HP, tinggal scan langsung berkurang dari rekeningnya. Bisa Anda bayangkan? Jadi kasir itu sekarang sudah nggak berfungsi, mesin kasir itu jarang berfungsi. Anda lihat di tol-tol itu, kalau dulu tol itu tiap satu tol itu satu orang megang satu kasir. Sekarang kasirnya, mesin kasir nggak dipakai, jarang orang pakai mesin kasir. Kenapa? Pakai e-tol, pakai kartu, tinggal nempel langsung berkurang saldonya. Subhanallah. Jadi sepintar-pintarnya orang itu kalau tambah zaman, ilmunya nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau ilmunya Allah Ta'ala itu nggak bisa, Pak, tetap sepanjang zaman selalu dipakai kalau ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maaf kalau kita sombong dengan ilmu sekarang, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ada orang yang lebih hebat penemuannya daripada kita. Jadi ilmunya kita itu tidak mungkin kekal. Yang kekal itu hanya pengetahuan atau ilmunya Allah Ta'ala. Kemudian pengetahuan perbedaannya ilmu Allah Ta'ala dengan ilmunya manusia, pengetahuannya Allah Ta'ala itu bukan dari hasil sesuatu, tapi sesuatu itu hasil dari ilmunya Allah Ta'ala ya. Jadi kita ini kalau menciptakan sesuatu, menciptakan ilmu itu karena ada sesuatu, Pak. Tapi kalau Allah Ta'ala nggak menghasilkan sesuatu karena ilmunya Allah Ta'ala. Contoh ya, saya kasih contoh umpamanya orang main game. Sekarang kan game kan lagi hebat-hebatnya. Apa itu game itu di HP, apa namanya? Mobile Legend ya. Terus apa lagi? PUBG ya. Apa? PUBG. Ya, PUBG. Kan itu kan maaf. Kadang kan orang main mobil itu kan bisa hebat itu, main game itu. Kalau di Amerika itu, Pak, sampai yang juara itu bisa dapat ratusan juta. Di Indonesia main game bisa dapat puluhan juta. Kenapa orang kok bisa pinter main game? Karena ada media game dia. Jadi dia pinter main game karena game itu muncul, karena game itu dimainkan oleh dia. Jadi dia dapat ilmu karena ada media game. Sebenarnya yang hebat itu bukan main game, yang nyiptakan gamenya itu loh. Kok bisa dia menciptakan game sehebat itu? Jadi ilmunya orang itu keluar menyebabkan sesuatu ilmu. Tapi kalau ada orang yang pintar dengan main game, itu karena ada sebab gamenya. Paham ini ya? Ada sebab gamenya. Dia pintar kenapa? Ada gamenya yang muncul. Sebenarnya yang lebih pintar itu yang nyiptakan game, bukan yang main game dapat jutaan itu, ratusan, bukan. Kalau dia pintar gara-gara main game itu, yang nyiptakan game itu yang hebat. Jadi ilmu manusia itu keluar karena ada sesuatu, sebab sesuatu. Tapi kalau Allah Ta'ala mengeluarkan sesuatu itu karena hasil dari
ilmunya. Beda Pak. Beda. Contoh HP, Anda punya HP. Ya, dari HP ini bisa telepon, kemudian bisa SMS, bisa WA, bisa main Facebook. Anda pintar main Facebook umpamanya, pintar main WhatsApp, pintar main HP. Wah, HP ini pokoknya di kotak-katik tahu semuanya. Sebenarnya yang hebat itu yang bikin HP, bukan yang ngotak-ngatik HP. Kalau yang ngotak-ngatik HP itu jadi pintar karena ada media HP. Sebenarnya yang pintar itu yang bikin HP. Kok bisa dia bikin HP seperti itu? Nah, jadi yang pintar itu yang menciptakan. Begitu juga Allah Ta'ala itu ilmunya menghasilkan sesuatu. Tapi kalau manusia itu sesuatu dihasilkan karena ilmunya, karena ada media sesuatu. Jadi beda. Ya, seperti orang main catur. Ya, catur ini kan permainan yang paling digemari orang banyak, Pak. Mulai zaman Nabi sudah ada catur itu. Catur itu ada mulai zaman 6 Masehi, abad 6 Masehi. Jadi zamannya Nabi Muhammad lahir itu sudah ada permainan catur. Ada yang mengatakan dari India, ada yang mengatakan dari Cina. Ya. Orang main catur. Wah, main catur umpamanya. Ya. Sebenarnya yang hebat itu Pak bukan pemain caturnya. Ya, orang main catur Anda lihat di luar negeri itu, wah mikir main catur, cetek, ada cetekannya itu. Apa itu nggak tahu saya. Ya, apa itu fungsinya itu? Ya kan kalau habis maju kan cetek gini. Kalau saya lihat di televisi itu, nanti yang satunya musuhnya mikir, maju, cetek lagi itu, ada kayak jam-jamnya itu. Ya, sampai dapat kadang-kadang jutaan dolar, ratusan ribu dolar. Ya, maestro catur dunia umpamanya. Sebenarnya yang bukan maestronya yang terkenal itu, yang nyiptakan itu loh. Kok bisa nyiptakan catur itu ya apa? Ya, kalau orang pinter main catur itu biasa karena belajar main catur. Dia pinter karena ada sesuatu. Sebenarnya yang pinter itu orang yang menciptakan catur. Kok bisa dia menciptakan permainan catur itu dari mana gitu loh. Ya. Jadi ilmunya itu bisa mengeluarkan sesuatu. Tapi kalau manusia ini pinternya karena ada sebab sesuatu akhirnya dia jadi pintar. Ya, catur ini kan ya catur pun Pak itu di dalam hukum fikih dibahas loh. Karena sudah zaman Nabi sudah ada. Karena sebagian sahabat juga main catur. Jadi catur ini bukan zaman sekarang aja, mulai zaman sahabat ya, sampai sahabat Sa'id bin Zubair itu main catur dia. Cuma ada fungsinya, nggak seperti kita main catur nggak ada fungsinya. Fungsinya catur itu Pak, ngasah kecerdasan otak untuk mengatur strategi perang. Itu fungsi sebenarnya permainan catur. Kalau kita kan nggak nganggur, menganggurkan waktu. Nah makanya ulama beda-beda dalam hukum main catur ini. Kalau ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengharamkan permainan catur. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak suka atau bahasanya mengecam orang yang suka main catur. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i mubah, hukumnya boleh. Kenapa? Karena dalam madhab Syafi'i hadisnya tersebut nggak hasan, nggak soheh. Jadi nggak bisa dipakai untuk standar hukum kata Imam Syafi'i. Jadi kalau dalam Imam Syafi'i main catur itu hukumnya mubah, tapi untuk mengasah kecerdasan otak dan mengatur strategi perang. Mubahnya dilihat loh ya. Jadi bukan itu katanya Habib mubah main catur. Mubahnya karena apa? Mubah itu hukumnya boleh karena mengasah kecerdasan otak dan mengatur strategi perang. Itu dibahas oleh Imam Syafi'i. Hukumnya main catur makruh. Kenapa makruh? Kalau menyanyiakan umur, nganggur terus sampai nggak mau kerja, nggak mau masuk kantor umpamanya, ya tiap malam begadang umpamanya gara-gara catur, makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Dan main catur bisa haram. Kapan? Kalau dibuat judi atau dibuat sampai meninggalkan sholat bisa haram. Jadi jangan salah paham. Kalau tiga madhab mengatakan main catur itu haram. Kalau Imam Syafi'i mengatakan mubah, tapi untuk kecerdasan akal untuk mengatur strategi perang. Kalau nganggur seperti kita ini kebanyakan nganggur makruh. Ya lebih baik sholawatan sama dzikir aja atau hadir pengajian daripada main catur. Apalagi kalau sampai main dibuat judi segala macam, ada minum khamr sampai waktunya sholat dia tinggalkan, bisa haram. Main catur itu haram. Ya. Jadi yang hebat itu sebenarnya bukan orang yang main catur Pak, yang ciptakan catur itu loh, kok bisa. Subhanallah, pinternya orang itu ya.
Ya, dan catur itu memang untuk mengatur strategi perang. Ya, makanya biasa orang main catur itu orang yang pintar-pintar biasanya. Ya, pintar, tapi nggak tahu kalau sekolahnya pintar betulan apa enggak, saya kurang paham. Ya, cuma biasanya untuk ngasah kecerdasan otak, ya, main catur itu. Ya. Jadi ilmunya Allah Ta'ala dengan ilmunya kita beda. Kalau ilmunya Allah Ta'ala itu bukan dari hasil sesuatu, tapi kalau ilmunya kita karena hasil sesuatu. Ya, jadi beda ya, ilmunya kita dengan Allah Ta'ala itu beda. Jadi jelas pokoknya ilmu seluruh makhluk ini kalau digabung jadi satu, diibaratkan dengan ilmunya Allah Ta'ala itu ibarat kita celupkan air kita di laut, kemudian kita angkat satu tetes, itu ilmunya seluruh makhluk. Sedangkan lautan yang luas itu adalah ilmunya Allah Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang yang pintar, dengan orang yang belajar ilmu. Kenapa? Ilmu itu salah satu sifatnya Allah Ta'ala. Salah satu sifat wajibnya Allah Ta'ala itu adalah berilmu. Allah itu punya ilmu, makanya Allah senang dengan makhluknya yang belajar ilmu. Ya. Sampai-sampai Allah sendiri berfirman Pak dalam Al-Quran, yarfa'il ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang di antara kalian yang yang beriman dan orang-orang yang belajar ilmu agama atau mempunyai ilmu beberapa derajat, kata Allah Ta'ala. Jadi bedanya orang yang beriman tapi nggak punya ilmu dengan orang yang beriman dengan orang yang punya ilmu beda, Pak. Ya. Kalau orang yang beriman tapi nggak punya ilmu, cuma ibadah nggak tahu ilmunya, itu cuma dapat 1 derajat. Tapi kalau dia beriman dan punya ilmu, derajat beberapa derajat. Ini ayat Quran ini ditafsiri oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Perbedaan orang yang beriman nggak punya ilmu dengan orang yang beriman dengan punya ilmu, itu perbedaannya 700 derajat. Derajat pertama menuju derajat kedua seperti perjalanan 500 tahun. Jadi Anda kalikan sendiri aja, 700 kali 500. Jadi nggak sama orang yang pinter, ya beriman pinter dengan yang beriman nggak pinter, itu beda, jauh. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk belajar. Karena apa? Orang yang belajar itu diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala. Harus punya ilmu, tidak boleh tidak, Pak. Maaf, Islam tidak senang umatnya bongol, itu tidak senang, Pak. Harus pinter, harus pinter. Minimal ilmu yang berkaitan dengan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian naik haji, itu minimal itu Anda harus tahu ilmunya. Ya, harus tahu ilmunya. Masalah sholat, gimana rukun-rukunnya sholat, ada berapa? Apa yang dimaksud rukun sholat berdiri? Apa yang dimaksudkan rukun sholat membaca Al-Fatihah? Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian bagaimana cara wudhu? Karena wudhu ini salah satu syaratnya sahnya sholat. Ya, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana istinja, karena istinja suci ini salah satu syaratnya juga sahnya sholat. Itu harus dipelajari, nggak boleh tidak. Ya, maaf kalau kita cuma ibadah tanpa didasari dengan ilmu, Pak, maaf bakal tertolak. Ya, bakal tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal melakukan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji tanpa didasari dengan ilmu, niscaya ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Pak, beda, Pak, orang yang punya ilmu dengan orang nggak punya ilmu. Makanya maaf, sesibuk apapun kita ini dianjurkan untuk selalu mencari ilmu, apalagi ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Wajib. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, la faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang pintar dengan ilmu fikih, ya, berkaitan dengan ilmu agama, ya, syariat, dia pintar, satu orang saja, kata Nabi Muhammad, itu setan lebih susah ganggu satu orang ini daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu agama. Bisa Anda bayangkan? Ini Nabi loh yang mengatakan. Anda umpamanya sholat, tahu rukunnya sholat, tahu hal-hal yang membatalkan sholat, itu setan lebih susah ganggu Anda daripada 1000 orang yang sholat tapi nggak tahu rukun-rukunnya sholat. Kenapa? Karena orang ini tahu syariat, sesuai dengan syariat, jadi harus diganggu ini orang. Kalau yang ini nggak tahu syariat, nggak usah diganggu, sudah nggak diterima ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
Gak perlu, setan tinggal santai duduk kipas-kipas di pojok situ. Kenapa gak usah diganggu? Sudah salah semuanya kok pakai diganggu. Yang tahu hukum ini loh yang diganggu, supaya nggak ikhlas, supaya nggak khusyuk, supaya was-was. Itu yang selalu diganggu oleh setan. Makanya penting orang punya ilmu ini penting, jangan dianggap remeh. Ya, penting punya ilmu karena ilmu ini adalah salah satu sifatnya Allah Ta'ala. Makanya dianjurkan kita untuk belajar ilmu. Nggak sama Pak, orang yang punya ilmu dengan orang nggak punya ilmu itu nggak sama. Kata Nabi Muhammad, fadlul alim alal abid, perbedaan orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu seperti perbedaan bulan purnama dan bintang. Saya mau tanya Pak, kira-kira lebih terang mana satu bulan purnama dengan jutaan bintang? Lebih terang mana kira-kira? Bulan cukup satu sudah terang semuanya. Bintang walaupun jutaan nggak bisa nyala, tetap ya gitu-gitu aja. Itu perbedaannya kata Nabi Muhammad, orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah tapi nggak alim seperti bulan purnama dan bintang-bintang. Walaupun satu saja orang alim, bintang itu jumlahnya jutaan, tetap tidak bisa mengalahkan cahayanya bulan purnama. Jadi jelas jauh Pak. Kita dengan Imam Syafi'i beda kok. Ya, dengan Imam Bukhari beda, dengan Sunan Ampel, Wali Songo beda. Anda lihat Wali Songo, Sunan Ampel sudah meninggal 700 tahun, 600 tahun, yang mendoakan tiap hari ribuan orang. Imam Bukhari itu di makamnya nggak pernah dikasih parfum Pak, tapi tiap hari keluar bau parfum dari dalam makamnya Imam Bukhari. Sampai satu desa itu bisa mencium bau wangi yang keluar dari kuburannya Imam Bukhari. Kenapa? Ilmunya. Sampai meninggal pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendoakan banyak, sampai kuburannya dijadikan harum. Kita kalau mati dikasih parfum aja, itu pun parfumnya kadang-kadang nggak mempan dengan bau bangkainya tubuh kita. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau tahu meninggal, siapa yang mau doakan Pak? Maaf, itu Wali Songo nggak punya keluarga, nggak punya turunan. Subhanallah, yang doakan ribuan tiap hari. Kita ini loh kalau meninggal, siapa yang mau doakan? Anak pun kalau ingat itu alhamdulillah, untung berarti. Itu pun kadang-kadang ziarahnya maaf setahun sekali, kalau mau lebaran atau puasa baru ziarah. Ya, padahal disunahkan untuk ziarah sama orang tua itu tiap hari Jumat untuk ziarah kepada keluarga yang meninggal. Sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Loh, kita ini kalau meninggal siapa yang doakan? Itu perbedaan orang alim dengan orang biasa. Kalau orang alim itu selalu dikenang Pak, jasanya selalu dikenang. Imam Syafi'i sudah meninggal 1200 tahun, dikenang jasanya. Ya. Imam Bukhari sudah meninggal 1300 tahun, ya, 1100 tahun, dikenang jasanya sampai sekarang dikenang. Kenapa? Karena kealimannya. Karena alimannya. Makanya kalau orang alim itu dia akan hidupnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dianjurkan kita untuk cari ilmu, jangan sampai tidak cari ilmu, rugi. Ya, orang kalau nggak mau cari ilmu itu rugi. Nabi Muhammad mengatakan, jika di hari itu aku mendapatkan satu ilmu yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah Ta'ala, berarti di hari itu adalah hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Muhammad loh mengatakan. Jadi Nabi Muhammad itu tiap hari Pak pengajian Pak, masih bahas ilmu. Nabi Muhammad tiap hari bahas pengajian. Padahal Nabi Muhammad itu seorang presiden bahasanya, seorang panglima perang, menteri keuangan yang megang baitul mal, tiap hari masih buka pengajian Pak. Kita ini bukan presiden, nganggur terus, ya, bukan panglima perang. Kalau perang paling belakang kita ini mungkin, yang lainnya suruh maju. Bukan menteri keuangan, bukan ngurus keuangan negara, itu pun disuruh hadir pengajian nggak pernah mau. Waliyadzubillah min dzalik. Lalu kalau Nabi Muhammad orang yang sibuk, setiap hari masih pengajian, kita lebih wajib, ya, anggap seminggu sekali, anggap 2 minggu sekali, kalau nggak bisa anggap sebulan sekali. Jangan seumur hidupnya nggak mau hadir pengajian, rugi orang ini, rugi. Nabi Muhammad sudah mengatakan, kun aliman, jadilah kamu orang alim, kata Nabi Muhammad, seperti Imam Syafi'i, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti sahabat Nabi, seperti Imam Bukhari. Kalau nggak bisa jadi orang alim, kun muta'aliman, jadilah kamu orang yang belajar ilmu agama. Ya, jadi santri, belajar fikih, belajar nahu, belajar shorof, belajar hadis, belajar Quran di pesantren atau di universitas Islam. Kalau nggak bisa muta'aliman, kun mustami'an, jadilah pendengar. Di mana ada pengajian, duduk dengarkan ceramah, itu namanya mustami'an. Ya. Au muhibban, kalau nggak bisa, nggak sempat, jadilah orang yang cinta dengan
ilmu, cinta dengan ulama, cinta dengan majelis ilmu. Nggak bisa hadir, nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa jadi santri, nggak bisa hadir pengajian, ya minimal donatur, naruh aqua kah, ya nambah ngasih apa, pokoknya cinta kepada mereka perhatian. Ya, la takunil khamis, jangan jadi kelima. Kata Nabi Muhammad, sudah nggak mau jadi orang alim, nggak mau jadi santri, ya nggak mau hadir pengajian, dan tidak senang dengan mereka. Fatahlak, maka kamu akan hancur hidupmu dunia akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang-orang yang selalu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang selamat hidupnya, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah habis ya? Kecepatan 2 menit. Oh ya, sekarang insyaallah. Ya. Jadi insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang akan kita bahas sifat Allah selanjutnya, yaitu al-haya, yaitu Allah maha hidup. Ya. Jadi tadi yang kita bahas adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah maha mengetahui, yaitu maha alim, al-ilmu. Ya, membawa alam bisawab. Wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.